PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex resmi tutup per 1 Maret 2025. Pabrik yang telah beroperasi sejak 1966 ini tutup akibat pilot. Tutupnya Sritex pun berimbas terhadap sekitar 10.000 karyawannya yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. PHK massal ini berpotensi meningkatkan angka pengangguran di Indonesia. Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat ada lebih dari 70.000 tenaga kerja yang di-PHK selama Januari sampai Desember 2024. Sementara menurut BPS pada Agustus 2024, ada 7,57 juta orang Indonesia yang menganggur. Sebagai salah satu ikon industri tekstil terbesar di Indonesia, penutupan Sritex juga berdampak terhadap perekonomian nasional. Apa saja? Yang namanya orang menganggur itu berarti tidak punya income. Nah, artinya tidak hanya pendapatan real yang menurun, tapi sudah tidak punya income. Nah, sehingga usaha mengeram konsumsi. Kalau konsumsi direm berarti ekonomi itu melambat. Gitu. Menurut Esther, menurunnya konsumsi akibat penutupan Sritex bisa berimbas pada perlambatan pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, konsumsi rumah tangga jadi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan kontribusi 54,04% pada 2024. Tutupnya Sritex juga punya efek domino terhadap sektor bisnis lain di sekitar pabrik, seperti transportasi, UMKM, hingga penyedia jasa kos bagi karyawan yang turut terancam gulung tikar. Ya, karena tidak hanya karyawan yang mengurangi Sritex yang mengurangi konsumsi, tetapi juga semua ya yang di ekosistem itu ya. Jadi misalnya yang punya kos-kosan itu kos-kosannya sudah tidak ada yang menghuni ya. Warung-warung mereka nggak ada yang beli gitu kan. Nah, sebenarnya kan konsumsi itu melambat tidak hanya dari karyawan itu, tetapi supporting industri yang ada di daerah Sritex itu juga akan dampak ya. Dalam skala yang lebih luas, menurut Esther, penutupan Sritex juga berpotensi mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak, mulai dari pajak atas penghasilan badan usaha dan karyawan, hingga pajak pertambahan nilai dari aktivitas perdagangan. Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan per November 2024, industri pengolahan termasuk industri tekstil dan produk tekstil atau TPT menjadi penyumbang terbesar pajak nasional dengan kontribusi Rp411,74 triliun atau sekitar 25,84%. Implikasi dari tutupnya Sritex terhadap perekonomian nasional perlu jadi perhatian. Namun pemerintah juga harus hadir untuk memastikan bahwa karyawan yang di-PHK bisa mendapatkan haknya untuk survive. Misalnya, lewat pencairan BPJS Ketenagakerjaan, skema insentif subsidi bunga untuk korban PHK yang memiliki cicilan di bank, hingga kelonggaran pengajuan kredit usaha di bank bagi mereka yang terdampak. Pada 3 Maret 2025, Menteri Ketenagakerjaan Yashirli memastikan buruh Sritex yang di-PHK bisa kembali bekerja dalam 2 pekan ke depan, usai tim kurator merampungkan proses lelang aset-aset Sritex kepada investor. Selain memastikan pekerja kembali dipekerjakan, pemerintah juga berkomitmen mengawal hak-hak buruh Sritex, termasuk kompensasi PHK dan hak normatif lainnya.